Ada request permintaan dari sebagian ikhwah, Ustadz ini kan mau pemilu minta arahannya dong. Saya nggak bisa ngasih arahan milih siapa nggak bisa. Tetapi tugas saya adalah menjelaskan bagaimana seorang muslim itu bersikap didasarkan pada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi kalau nanti ditanya nanti pemilu itu mau gimana gitu kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ajarkan satu sunnah kepada kita, yaitu sunnatul istikharah. Nah, ini yang saya ketahui kaum muslimin masih jarang melakukan ini gitu loh. Artinya apa? Sunnah istikharah itu kan kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pilihan kita. Nah, biasanya dulu kalau istikharah itu diajarkan milih sekolah gitu kan. Saya dulu waktu kecil gitu kan. Nanti mau kuliah di mana gitu, ya istikharah aja kamu nak gitu kan. Istikharah tuh gimana sih Bu? Ya sholat 2 rakaat habis itu minta sama Allah kayak gini. Terus habis itu milih jodoh juga istikharah kayak gitu kan. Nah, ini dalam hal ini apakah seperti dalam memilih pemimpin ini kita boleh istikharah? Justru diperintahkan, bukan boleh lagi. Nah, dalam hadits Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sahabat Jabir ini mengatakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk istikharah dalam setiap perkara, fil umuri kulliha, setiap perkara. Jadi ketika antum merasa ini perkara penting untuk hidup antum gitu kan, dan antum harus memilih, maka libatkan Allah dalam pilihan antum itu gitu kan. Gimana caranya gitu kan? Rasulullah senantiasa mengajarkan ini. Nah, ketika kana yu'allimuna itu ada kana baru kemudian fi'il mudhari. Ini Rasulullah sering kali ngajarin gitu loh. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mengajarkan surah Al-Qur'an. Mengajarkan surah Al-Qur'an itu Nabi Muhammad itu kan satu persatu diucapkan dulu, kemudian sahabat ngulangin udah pas atau enggak dibenerin. Nah, doa istikharah juga gini Nabi ajarkan gitu kan. Nah, ucapkan lagi, dibenerin lagi, kamu kurang ini. Diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Sudah diajarkan, praktekkan, dilihat prakteknya masih ada kurang, dibenarkan. Nah, seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengajarkan sunnah ini. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum bil amri. Kalau kalian itu hendak hendak punya urusan dengan suatu perkara, satu urusan, maka hendaknya apa? Falyarka' rak'ataini, lakukan 2 rakaat. Falyarka' rak'ataini, lakukan salat 2 rakaat min ghairil faridah, yang bukan fardu, bukan wajib. Artinya salat sunnah. Tsumma liyaqul, baru kemudian setelah sholat hendaknya mengucapkan ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku memohon kepada engkau pilihan dengan ilmu engkau. Artinya dengan didasarkan pada ilmu engkau, mana yang baik ini. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta takdir yang baik dengan takdir yang engkau kuasai itu, engkau miliki itu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepada engkau keutamaan yang amat besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena engkau maha kuasa atas segala sesuatu sedangkan aku hamba ini nggak bisa apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui sedangkan aku nggak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Jadi perkara yang terjadi akan datang ini kan 5 tahun ke depan bangsa kita ini kita nggak tahu. Kalau nanti dipimpin ini jadi apa, kalau dipimpin ini kemudian jadi apa, itu kita nggak tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini itu memang baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibat setelahnya nanti bagi diriku ini. Dalam riwayat lain,
ajili amri wa ajilihi, dalam perkaraku yang masa pendek dan masa panjang nanti kan, jangka pendek jangka panjang, maka apa? Faqdurhuli, takdirkan itu untukku, wa yassirhuli, mudahkan itu untukku. Nah, sampai di sini perkaranya apa yang kita pilih di sini? Pilihan kaum muslimin kan ketika pemilu, golput kan milih. Nah, itu yang misalnya dia pilih golput gitu kan, sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, kalau memang golput ini baik bagi diriku, baik bagi agamaku dan akibat hidupku nanti setelahnya, mudahkan golput itu buatku. Ya golput yang mudah aja, nggak usah ke TPS kan gitu, mudah. Takdirkan golput itu buatku gitu kan. Tetapi nanti ketika memilih, nah dihadapkan pada ada 3 pilihan calon, sebut di hadapan Allah, ya Allah, kalau calon fulan ini memang baik bagi diriku, agamaku, bagi kehidupan bangsaku nanti kelak, itu kan, takdirkan beliau fulan ini sebagai pemimpin negara ini gitu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagai upaya yang dilakukan sebagai hamba, coblos, ini saya coblos. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian summa barik li fi, anugerahkanlah keberkahan bagiku. Nanti saran saya di sini doanya nanti lana, kita semua, satu bangsa ini gitu loh. Bukan hanya diri kita sendiri, karena ini pilihan untuk seluruh anak bangsa ini. Berkahilah ini untuk seluruh bangsa ini. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li, tapi kalau yang saya pilih ini gitu kan, dia buruk gitu kan. Kalau golput itu buruk bagiku, atau kalau saya pilih calon presiden fulan ini dia buruk untukku, untuk bangsa ini buruk, untuk agama kami ini di negeri ini dia membawa keburukan nanti gitu kan. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, atau qala fi ajili amri wa ajilih fasrifhu anni, maka jauhkan dia, palingkan itu. Wasrifni anhu, dan aku pun palingkan dari itu supaya aku nggak dekat-dekat lagi sama dia gitu loh. Supaya aku jangan cenderung lagi sama orang itu gitu kan. Jauhkan dia dariku dan jauhkan aku dari dia gitu. Waqdurli al khaira, takdirkanlah yang baik bagiku, haitsu kana, apapun itu keadaannya. Summa ardini, dan kemudian ridhoilah diriku. Ini yang diajarkan oleh Nabi untuk kita minta kepada Allah kalau kita dihadapkan kebingungan dalam memilih, apalagi ini memilih memilih pemimpin bangsa. Nah, di akhir hadis Nabi mengatakan wa yusammi hajatahu, hendaknya dia sebutkan hajatnya.